Halo semua, selamat datang di channel San. Jika kalian adalah seorang yang malas membaca buku, tapi kalian ingin mendapatkan pengetahuan dari buku tersebut, channel ini sangat cocok bagi kalian. Karena kalian hanya perlu mendengarkan. Dan tentu saja ada narasi teks dalam video ini. Saya San, dan selamat mendengarkan audiobook yang berjudul Berani Tidak Disukai. Manusia selalu memilih untuk tidak berubah. Filsuf, silakan duduk. Melihat keadaan saat ini, wajar kalau pandangan kita saling berbenturan. Sekarang akan kuberikan satu penjelasan sederhana tentang cara manusia dipahami dalam teori psikologi Adler. Pemuda, oke, tapi tolong singkat saja. Filsuf, tadi kau berkata watak atau pribadi seseorang tidak bisa diubah. Dalam teori psikologi Adler, kita menggambarkan watak dan pribadi tersebut dengan kata gaya hidup. Pemuda, gaya hidup? Filsuf, ya. Gaya hidup adalah kecenderungan berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Pemuda, kecenderungan berpikir dan bertindak. Filsuf, bagaimana seseorang melihat dunia ini? Dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri? Bayangkan gaya hidup sebagai konsep yang mempersatukan cara-cara untuk menemukan makna. Dalam artian sempit, gaya hidup dapat ditetapkan sebagai kepribadian seseorang. Jika diartikan lebih luas, ini adalah kata yang mencakup pandangan seseorang tentang dunia ini dan kehidupan. Pemuda, pandangan mereka tentang dunia ini? Filsuf, katakanlah ada seseorang yang mencemaskan dirinya sendiri dan berkata, aku seorang pesimis. Orang lain dapat mengungkapkannya kembali menjadi, aku memiliki pandangan yang pesimistis akan dunia ini. Kau bisa mempertimbangkan bahwa persoalannya bukanlah pada kepribadiannya, namun lebih pada pandangannya tentang dunia. Tampaknya, kata kepribadian memiliki nuansa makna yang memberi kesan tidak dapat berubah. Tapi, kalau bicara tentang pandangan kita terhadap dunia, nah, itu seharusnya masih bisa diubah. Pemuda, ini agak membingungkan. Waktu kau bicara tentang gaya hidup, apakah maksudmu cara hidup? Filsuf, ya, bisa juga dikatakan seperti itu. Untuk membuatnya sedikit lebih akurat, yang kumaksud adalah cara hidup seseorang yang seharusnya. Boleh jadi kau menganggap watak atau kepribadian sebagai sesuatu yang ada sejak lahir dan tidak ada kaitannya dengan kemauanmu. Namun, dalam teori psikologi Adler, gaya hidup dipandang sebagai sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Pemuda, yang engkau pilih sendiri? Filsuf, ya, tepat sekali. Kaulah yang memilih gaya hidupmu. Pemuda, jadi, bukan saja aku memilih untuk tidak bahagia, tapi aku bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan memilih kepribadian yang menyimpang ini. Filsuf, benar sekali. Pemuda, sekarang kau benar-benar mulai kelewatan. Saat menyadari tentang diriku, aku sudah memiliki kepribadian ini. Aku tentu saja tidak ingat sudah memilihnya. Tapi ini berlaku untuk dirimu juga, bukan? Seseorang bisa memilih kepribadiannya sesuai kehendaknya sendiri. Sekarang, kau terdengar seperti sedang bicara tentang robot, bukan manusia. Filsuf, tentu saja, kau tidak secara sadar memilih diri semacam ini. Pilihan pertamamu barangkali dilakukan tanpa sadar, dikombinasikan dengan faktor-faktor eksternal yang sudah kau sebutkan, yaitu ras, kebangsaan, kebudayaan, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor ini jelas memiliki pengaruh signifikan pada pilihan tersebut. Walaupun demikian, kaulah yang memilih diri semacam ini. Pemuda, aku tidak mengerti maksudmu. Bagaimana aku bisa memilihnya? Filsuf, dalam pandangan teori psikologi Adler, hal ini terjadi di sekitar usia 10 tahun. Pemuda, oke, sebagai dasar diskusi kita dan sekarang aku benar-benar mengambil risiko dengan mengatakan ini katakanlah ketika berusia 10 tahun, tanpa sadar aku memilih gaya hidup ini atau itu. Apakah itu memang penting? Kau bisa menamakannya kepribadian atau watak atau gaya hidup, tapi terlepas dari itu semua, aku sudah menjadi diri semacam ini. Keadaan tidak berubah sama sekali. Filsuf, itu tidak benar. Kalau gaya hidupmu bukan sesuatu yang ada sejak lahir, tapi pilihanmu sendiri, kau pasti bisa memilihnya lagi dari awal.
Pemuda, sekarang kau berkata aku bisa memilih lagi dari awal? Filsuf, mungkin kau belum menyadari gaya hidupmu hingga sekarang, dan mungkin kau juga belum menyadari konsep dari gaya hidup itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa memilih sendiri cara ia dilahirkan. Terlahir di negara ini, di era ini, dan dengan orang tua ini adalah hal-hal yang tidak engkau pilih. Dan semua itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kau mungkin akan menghadapi kekecewaan, dan mulai melihat orang lain dan merasa, andai aku dilahirkan dalam keadaan seperti mereka. Tapi kau tidak bisa membiarkannya berakhir di situ. Persoalannya bukan masa lalu, tapi di sini, pada saat ini. Dan sekarang kau sudah tahu tentang gaya hidup. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan pengetahuan ini mulai sekarang adalah tanggung jawabmu. Apakah ini dilanjutkan dengan memilih gaya hidup yang kau jalani hingga saat ini, atau gaya hidup yang sama sekali baru, semua terserah padamu. Pemuda, lalu bagaimana aku memilihnya lagi? Kau berkata, engkaulah yang memilih gaya hidupmu sendiri, jadi pergilah dan segeralah memilih gaya hidup baru, tapi tidak mungkin aku bisa berubah di tempat begitu saja. Filsuf, ya, engkau bisa. Manusia dapat berubah sewaktu-waktu, tanpa memandang lingkungannya. Kau tidak bisa berubah hanya karena kau mengambil keputusan untuk tidak berubah. Pemuda, apa maksudmu persisnya? Filsuf, manusia terus-menerus memilih gaya hidup mereka. Saat ini pun, selagi mengadakan percakapan empat mata, kita sedang memilih gaya hidup kita. Kau menggambarkan dirimu sebagai orang yang tidak bahagia. Kau berkata ingin berubah saat ini juga. Kau bahkan mengklaim ingin terlahir sebagai orang yang berbeda. Kalau begitu, setelah semuanya itu, mengapa kau masih belum bisa berubah? Ini karena kau memegang teguh keputusanmu untuk tidak mengubah gaya hidupmu. Pemuda, tidakkah kau mengerti bahwa itu benar-benar tidak logis? Aku memang ingin berubah, itu harapanku yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana aku bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukannya? Filsuf, meskipun ada sedikit ketidaknyamanan kecil dan batasan-batasan tertentu, kau mungkin berpikir bahwa gaya hidup yang kau miliki saat ini adalah yang paling praktis, dan bahwa lebih mudah membiarkan keadaan apa adanya. Kalau kau tetap seperti ini, pengalamanmu akan membuatmu bisa menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi dengan baik, sekaligus menebak hasil tindakan orang lain. Bisa dibilang ini seperti mengendarai mobil tua kesayanganmu. Mobilmu mungkin sedikit bergerak, tapi kau bisa memperkirakannya dan mengambil manuver dengan mudah. Di sisi lain, kalau kau memilih gaya hidup yang baru, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan dirimu yang baru, atau mengetahui cara menghadapi berbagai peristiwa yang akan muncul. Sulit untuk melihat jauh ke depan, dan hidup akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup yang lebih menyakitkan dan tidak bahagia mungkin sudah menunggu di depan. Sederhananya, manusia banyak mengeluhkan keadaannya, tapi lebih mudah dan lebih aman bagi seseorang untuk menjadi dirinya apa adanya. Pemuda, seseorang ingin berubah, tapi berubah itu menakutkan? Filsuf, ketika mencoba mengubah gaya hidup, keberanian kita diuji. Ada rasa cemas yang dihasilkan dari perubahan, dan rasa kecewa yang mengiringi keputusan untuk tidak berubah. Aku yakin kau sudah memilih yang terakhir. Pemuda, tunggu. Baru saja, kau memakai kata, keberanian. Filsuf, ya. Teori psikologi Adler adalah psikologi keberanian. Ketidakbahagiaanmu tidak bisa disalahkan pada masa lalu atau lingkunganmu. Dan bukan berarti kau tidak punya kemampuan. Kau hanya kurang berani. Bisa dibilang kau kurang berani menjadi bahagia. Hidupmu diputuskan di sini, saat ini. Pemuda, keberanian untuk menjadi bahagia, heh? Filsuf, apakah kau membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Pemuda, tidak, tunggu dulu. Ini mulai membingungkan. Pertama-tama, kau berkata dunia ini tempat yang sederhana. Bahwa dunia ini terlihat rumit hanya karena aku, dan bahwa pandanganku yang subjektiflah yang menjadikannya seperti itu. Dan juga, bahwa hidup terlihat rumit hanya karena akulah yang membuatnya demikian, kesemuanya itu membuatku sulit hidup bahagia. Lalu, kau bilang seseorang harus mengadopsi pendekatan teleologis, yang merupakan kebalikan dari pendekatan aetiologis Freud, bahwa manusia tidak boleh mencari pencetus di masa lalu dan harus menyangkal trauma.
Kau berkata manusia bertindak untuk meraih suatu tujuan atau semacamnya, bukannya menjadi makhluk yang digerakkan oleh pencetus di masa lalu mereka. Benar? Filsuf, ya. Pemuda, dan lagi, sebagai dasar pemikiran penting dari teleologi, kau berkata manusia bisa berubah. Bahwa manusia selalu memilih gaya hidup mereka sendiri. Filsuf, itu benar. Pemuda, jadi, aku tidak bisa berubah karena aku sendiri terus berulang kali membuat keputusan untuk tidak berubah. Aku tidak cukup berani untuk memilih gaya hidup baru. Dengan kata lain, aku tidak cukup berani untuk menjadi bahagia, dan itulah sebabnya aku tidak bahagia. Ada yang salah? Filsuf, tidak ada. Pemuda, oke, kalau begitu, pertanyaanku adalah, apa saja upaya nyata yang harus kuambil? Apa yang perlu kulakukan untuk dapat mengubah hidupku? Kau belum menjelaskan semua itu. Filsuf, kau benar. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mengambil keputusan untuk menghentikan gaya hidupmu saat ini. Misalnya, tadi kau berkata, kalau saja bisa menjadi orang seperti Y, aku pasti bahagia. Selama kau hidup dengan cara itu, dalam alam kemungkinan, andai saja ini dan ini terjadi, kau takkan pernah bisa berubah. Sebab kata-kata, andai aku bisa menjadi seperti Y, merupakan alasan bagimu untuk tidak berubah. Pemuda, alasan untuk tidak berubah? Filsuf, ya. Aku punya seorang teman muda yang bercita-cita menjadi novelis, tapi dia kelihatannya tidak pernah bisa menyelesaikan karyanya. Menurutnya, pekerjaannya membuatnya kelewat sibuk, dan dia tidak pernah bisa menemukan waktu yang cukup untuk menulis novel, dan itulah alasan dia tidak bisa menyelesaikan karyanya dan mengikutkannya dalam kontes menulis. Tapi apakah itu alasan yang sesungguhnya? Tidak. Sebenarnya, dia ingin menyisakan kemungkinan, aku bisa kalau aku mau, dengan tidak berkomitmen pada apapun. Dia tidak ingin karyanya dikritik, dan jelas tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin menghasilkan karya tulis yang inferior dan mendapat penolakan. Dia ingin hidup dengan adanya kemungkinan tersebut, di mana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa melakukannya kalau saja dia punya waktu, atau dia bisa menulis kalau saja lingkungannya mendukung, dan bahwa dia benar-benar memiliki bakat menulis. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, dia bisa jadi akan mulai menggunakan alasan-alasan lain seperti, aku sudah tidak muda lagi, atau, sekarang aku punya keluarga yang harus dipikirkan. Pemuda, aku mengerti sekali apa yang pasti dirasakannya. Filsuf, dia seharusnya mengikutkan saja tulisannya dalam kontes, dan sekalipun ditolak, itu bukan masalah. Kalau melakukannya, dia mungkin akan berkembang, atau menemukan bahwa sebaiknya dia mengejar sesuatu yang berbeda. Apapun hasilnya, dia bisa terus melangkah. Inilah yang dimaksud dengan mengubah gaya hidupmu saat ini. Dia takkan bisa pergi kemanapun tanpa melepas sesuatu. Pemuda, tapi cita-citanya mungkin akan kandas. Filsuf, aku meragukannya. Mengerjakan tugas-tugas sederhana hal-hal yang harus dilakukan sembari terus-menerus memiliki beragam alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya terdengar seperti cara hidup yang sulit, bukan? Jadi, dalam kasus temanku yang bercita-cita menjadi novelis ini, jelas, aku, atau diriku, itulah yang membuat hidup ini rumit dan terlalu sulit untuk dijalani dengan gembira. Pemuda, tapi itu keras sekali. Filosofimu terlalu kaku. Filsuf, benar, ini obat keras. Pemuda, obat keras? Ya, aku setuju. Filsuf, tapi, kalau kau mengubah gaya hidup cara memaknai dunia dan dirimu sendiri caramu berinteraksi dengan dunia dan perilakumu juga harus berubah. Jangan lupakan poin ini, manusia harus berubah. Kau, sebagaimana dirimu saat ini, harus memilih gaya hidupmu. Mungkin ini terlihat sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Pemuda, menurutmu trauma itu tidak ada, dan lingkungan juga tidak penting. Itu semua hanyalah beban tambahan, dan tidak bahagiaanku adalah salahku sendiri, benar? Aku mulai merasa sedang dikritik atas segala sesuatu yang pernah dan sudah kulakukan. Filsuf, tidak, kau tidak sedang dikritik. Malah, seperti yang disampaikan konsep teleologi Adler kepada kita, tak peduli apapun yang telah terjadi dalam hidupmu sampai ke titik ini, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan caramu hidup mulai saat ini.
bahwa engkau, yang hidup di sini pada saat ini, menentukan kehidupanmu sendiri. Pemuda, hidupku ditentukan tepat di titik ini? Filsuf, ya, karena masa lalu tidak ada. Pemuda, baiklah. Well, aku tidak setuju 100% dengan teorimu. Ada banyak poin yang membuatku kurang yakin, dan itulah yang akan kubantah. Di saat yang sama, teorimu patut dipertimbangkan lebih jauh dan aku jelas tertarik untuk belajar lebih banyak tentang teori psikologi Adler. Kurasa diskusi kita malam ini sudah cukup, tapi kuharap kau tidak keberatan aku datang lagi minggu depan. Kalau aku tidak beristirahat, mungkin kepalaku bisa meledak. Filsuf, aku yakin kau butuh sedikit waktu sendirian untuk merenungkan berbagai hal. Aku selalu ada di sini, jadi kau bisa berkunjung kapanpun kau suka. Aku menikmatinya. Terima kasih. Kita bisa berdiskusi lagi kapan-kapan. Pemuda, bagus sekali. Satu hal lagi, kalau boleh. Diskusi kita hari ini lama dan cukup intens, dan kurasa aku bicara agak kasar. Untuk itu, aku minta maaf. Filsuf, jangan cemaskan itu. Kau sebaiknya membaca dialog-dialog Plato. Secara mengejutkan, kelakuan dan bahasa murid-murid Socrates agak terlalu bebas. Seperti itulah cara berdialog yang seharusnya.